Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Raffi Nur Cahyadi, NIM 202035023 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Aliran Filsafat Matematika. Adapun tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Matematika yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu SPD MPD. Topik pembicaraan yang akan kita bahas yakni yang pertama mengenai sejarah filsafat matematika. Sejarah filsafat matematika berbicara mengenai bagaimana perkembangan aliran-aliran filsafat yang muncul sejak zaman kuno terkait dengan filsafat matematika. Yang kedua yaitu aliran Platonisme. Dalam aliran ini matematika dianggap sebagai abstrak, sesuatu yang abstrak. Lalu yang ketiga aliran Logisisme. Pada aliran ini beranggapan bahwa matematika diturunkan dari konsep-konsep logika menggunakan definisi. Lalu yang keempat terkait dengan aliran Formalisme. Aliran ini beranggapan bahwa matematika adalah sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Lalu yang kelima aliran Intuitionisme. Aliran ini beranggapan bahwa matematika berasal dari intuisi atau pikiran manusia melalui konstruksi mental manusia. Lalu yang keenam ada aliran Konstruktivisme. Aliran ini beranggapan bahwa matematika memerlukan konstruksi untuk membentuk bentuk yang baru. Konstruksi di sini yaitu berupa latihan-latihan. Lalu yang ketujuh ada aliran lain yang diturunkan dari aliran Konstruktivisme, yaitu ada pemikiran Hertz dan pandangan sosial konstruktivisme dari Ernest. Sebelum memulai materi yang ada, terdapat quotes dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Oke, yang pertama kita berbicara mengenai perjalanan sejarah filsafat matematika. Filsafat matematika sendiri sudah ada sejak abad ke-500 sebelum Masehi, di mana matematika itu sendiri muncul. Matematika muncul sejak zaman kerajaan seperti Babilonia dan lain-lain, dan memunculkan berbagai ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan yang lain-lain. Nah, filsafat matematika tidak lepas dari perkembangan matematika. Salah satu masalah filosofis yang penting dalam dunia ilmu matematika adalah terkait dengan masalah kebenaran. Nah, filsafat ini berkembang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari para filsuf-filsuf yang muncul untuk mempertanyakan terkait dengan pernyataan dari filsuf-filsuf sebelumnya. Jadi, perkembangan filsafat matematika akan terus berkembang seiring dengan pikiran manusia yang juga semakin berkembang. Nah, adapun abad ke-19, kecenderungan pandangan filsafat pada abad ini adalah empirisme atau pandangan yang berdasarkan pengalaman. Nah, adapun aliran yang muncul seperti aliran Logisisme yang dipelopori oleh Fritzsche, Russell, dan Whitehead. Lalu ada aliran Formalisme yang dipelopori oleh Hilbert maupun aliran Intuitionisme yang dipelopori oleh Brouwer. Lalu filsafat kembali berkembang dan pada abad ke-20
penelitian di bidang filsafat matematika sangat fokus pada masalah sekitar hakikat objek matematika. Objek matematika yaitu terkait dengan adanya matematika itu sendiri. Lalu berkembang lagi pada abad ke-21 saat ini. Munculnya pertanyaan filosofis berhubungan dengan matematika pada saat ini menjadi lebih mengemuka dan juga lebih dihubungkan dengan pertanyaan filsafat matematika yang tradisional. Pada abad ini, para filsuf-filsuf mempertanyakan pada pertanyaan yang lebih lunak. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai aliran yang muncul sejak zaman dahulu. Yang pertama, aliran Platonisme. Aliran Platonisme ini dipelopori oleh Plato. Nah, Plato sendiri lahir pada tahun 428 sebelum Masehi dan dia adalah seorang filsuf dari Yunani kuno. Apa sih Platonisme itu? Platonisme atau Platonisme matematika adalah sebuah pandangan metafisik bahwa objek matematika bersifat abstrak yang eksistensinya terbebas dari manusia, bahasa, pikiran, dan praktik kehidupan. Nah, Platonisme ini dipandang sebagai matematika yang datang dari Tuhan. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia, bahasa maupun pikiran. Nah, entitas matematika ini berada di luar ruang dan waktu, di luar pikiran dan materi, bebas tak bergantung pada kesadaran individu maupun sosial. Nah, apa sih maksud dari Platonisme ini? Artinya sebagai contoh, ada ungkapan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat tersebut adalah sebuah kebenaran dan sangat sulit untuk ditolak. Hal itu dikarenakan pada zaman ini perkembangan masih belum ada, sehingga para filsuf-filsuf pada zaman ini berpikiran bahwa semua datang dari Tuhan dan manusia menerima apa adanya. Platonisme matematika dapat didefinisikan sebagai kesatuan dari 3 tesis, yaitu eksistensi atau keberadaan dari matematika itu sendiri, keabstrakan yang artinya matematika itu bersifat abstrak, dan kebebasan artinya matematika bebas dari pengaruh-pengaruh baik dari manusia, bahasa maupun pikiran-pikiran yang muncul. Nah, Platonisme ini menuai pertentangan dari berbagai pihak atau berbagai filsuf. Yang pertama, pertentangan dari Wittgenstein. Wittgenstein menyatakan bahwa matematika adalah kegiatan manusia dan matematika merupakan ciptaan manusia. Artinya Wittgenstein berpikiran bahwa matematika itu bukan abstrak, matematika itu ada dan matematika itu diciptakan oleh manusia. Sehingga Platonisme itu memang benar-benar ada dan tidak abstrak. Lalu ada filsuf lagi yang menentang terkait dengan aliran Platonisme ini, yaitu Hertz. Hertz menentang pendapat Platonisme bahwa entitas matematika berada di luar ruang dan waktu, di luar pikiran dan materi, bebas atau tak bergantung pada kesadaran individu maupun sosial, menandakan bahwa pandangan aliran Platonisme ini tidak layak dianggap sebagai suatu pandangan filsafat matematika. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah entitas matematika yang dipahami oleh Platonisme tidak berkaitan dengan kenyataan materi yang ada pada para matematikawan. Pemahamannya juga campur aduk dengan empirisme sains modern, dan pemahaman ini tidak menjelaskan interaksi antara dua realitas yang berbeda, yaitu antara matematika dan fisik. Nah,
tadi sudah dijelaskan bahwa Platonisme ini bersifat abstrak, sehingga filsuf-filsuf selanjutnya atau filsuf-filsuf di masa depan mempertanyakan terkait dengan keberadaan matematika itu sendiri. Nah, jika Platonisme matematika dianggap benar, ia akan memberi tekanan kepada beberapa teori tentang hakikat pengetahuan. Itu akan memunculkan suatu kesangsian terhadap pengetahuan matematika. Jika Platonisme dianggap benar, maka berarti manusia memiliki pengetahuan dengan objek-objek abstrak. Nah, pemikiran-pemikiran ini mungkin masih ada hingga saat ini. Mungkin masih ada guru-guru atau pengajar-pengajar yang masih menggunakan atau menjelaskan materi matematika dengan bahasa pokoknya. Nah, itu termasuk ke dalam aliran Platonisme, di mana matematika itu berupa abstrak. Nah, perkembangan saat ini itu tidak sesuai dengan aliran Platonisme ini, atau kurang sesuai. Karena apa? Karena pada saat ini matematika harus dijelaskan dengan bukti-bukti yang ada. Oke, selanjutnya terkait dengan aliran logisisme, aliran yang kedua. Nah, aliran ini ditokohi oleh Russell yang bersama Whitehead mengembangkan kajian dari Fritz dan Dedekind. Menurut aliran logisisme, semua konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika dengan memakai definisi. Nah, aliran ini sudah mulai menggunakan logika dari manusia itu sendiri, akan tapi harus didefinisikan. Aliran logisisme mereduksi seluruh matematika pada konsep himpunan, di mana himpunan dipandang sebagai principle of classification atau konsep logika. Setiap sifat yang berserikat dari unsur-unsur di dalam semesta pembicaraan apapun akan menentukan suatu himpunan yang anggota-anggotanya hanyalah unsur-unsur yang memenuhi syarat itu. Misal, kita berbicara terkait dengan semesta manusia. Nah, manusia memiliki beberapa sifat. Salah satunya yaitu manusia bersifat atau memiliki jenis kelamin wanita. Nah, berarti himpunan dari semesta ini yaitu anggota-anggotanya yaitu wanita, dan wanita termasuk dari semesta anggota-anggota dari himpunan manusia. Nah, akan tapi aliran ini menuai pertentangan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu dari Hilbert. Menurut Hilbert, ia tidak setuju bahwa konsep matematika dapat direduksi menjadi konsep logika. Menurutnya, tidak semua logika berkaitan dengan matematik. Oke, pertentangan yang kedua datang dari Wittgenstein. Menurut Wittgenstein, kesalahan Russell adalah menyebutkan makna tanda ketika menetapkan aturan-aturan. Simbol logis yang digunakan oleh Russell adalah suatu bahasa yang tidak lepas dari kesalahan. Dalam rangka menghilangkan kesalahan, harus digunakan suatu simbol dengan tidak menggunakan tanda yang sama dalam simbol yang berbeda, dan dengan tidak menggunakan tanda dalam cara yang sama yang maknanya berbeda. Dalam logika dan matematika, kalimat jika, maka berbeda makna dengan penggunaannya dalam bahasa sehari-hari. Nah, menurut Wittgenstein ini, simbol-simbol yang diturunkan dari definisi-definisi harus jelas dan harus dibedakan antara simbol yang satu dan simbol yang lain, dan cara yang satu dengan cara yang lain. Wittgenstein berpendapat bahwa matematika adalah suatu metode dari logika. Logika dari dunia yang diperlihatkan oleh proposisi logika yang merupakan tautologi.
logika dari dunia oleh matematika diperlihatkan dengan bersamaan. Interpretasi dari angka-angka sebagai eksponen dan suatu variabel merupakan suatu reduksi dari matematika kepada teori operasi, di mana operasi dikonstruksi sebagai suatu operasi logis, dan penegasan pernyataan proposisi matematika dan proposisi logika semata-mata berdasarkan simbol. Lalu yang selanjutnya ada aliran formalisme. Tokoh utama dari aliran formalisme adalah Hilbert. Menurut formalisme, matematika adalah sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Menurut formalisme, matematika seperti suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan sekehendak. Permainan hanya tunduk kepada syarat formal konsistensi. Artinya apa? Pada aliran ini berpendapat bahwa matematika boleh dibentuk secara sembarang, akan tapi harus disepakati oleh antar orang yang berpendapat terkait dengan matematika, dan harus konsisten. Artinya apa? Apabila satu dilambangkan dengan angka 1, maka seterusnya harus disimbolkan seperti itu secara terus-menerus dan harus konsisten. Matematika adalah suatu permainan formal dan pemainnya harus menguasai aturan permainan yang dapat dipakai untuk mengoperasikan simbol. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa menurut aliran ini 2 orang atau lebih yang berpendapat atau bermatematika harus sama-sama menguasai aturan dari permainan itu. Artinya antar keduanya atau lebih harus konsisten. Struktur matematika diformalisasikan dengan simbol-simbol. Jika untuk menganalisis matematika digunakan bahasa formal, maka akan terkonstruksi suatu himpunan aksioma. Nah, karena tadi matematika merupakan simbol dan untuk menganalisisnya menggunakan bahasa formal, artinya akan muncul suatu aksioma-aksioma yang aksioma tersebut dapat dibentuk dalam suatu himpunan aksioma. Akan tetapi aliran formalisme ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Yang pertama dari Wittgenstein. Menurut Wittgenstein, permainan formal menggunakan simbol juga tetap memerlukan the intuition of symbol atau intuisi dari simbol. Artinya, simbol-simbol yang digunakan harus muncul dari intuisi manusia. Wittgenstein menolak formalisme karena formalisme berusaha mengurangi praktik untuk memanipulasi simbol tak bermakna dan menolak atau menghilangkan penggunaan kegiatan manusia. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam aliran ini harus disepakati suatu aturan yang dimana pemain-pemainnya harus selalu menggunakan simbol-simbol tersebut dan harus konsisten. Nah, Wittgenstein ini berpikiran bahwa aliran ini akan menghambat dari seseorang yang ingin mengembangkan atau menggunakan simbol di luar dari kesepakatan yang telah disepakati tadi. Lalu yang kedua, pertentangan muncul dari Hertz. Hertz keberatan terhadap formalisme, khususnya pandangan
bahwa matematika adalah permainan matematika tak bermakna yang dimainkan secara khusus tetapi dengan sembarang aturan. Ia membantah bahwa aturan tidak sembarangan. Bantahannya adalah bahwa secara historis matematika ditentukan oleh hasil kerja masyarakat yang dikembangkan di bawah tekanan pekerjaannya dan interaksi sosial suatu kelompok dari secara lingkungan psikologis dan biologis bumi. Artinya apa? Menurut Hess ini matematika tidak boleh dilakukan secara sembarang. Artinya matematika harus runtut dan memiliki aturan-aturan tertentu. Hess mengklaim bahwa formalisme tidak mendeskripsikan dari mana hasil matematika berasal. Nah, karena menurut aliran formalisme tadi adalah kesepakatan dari dua orang atau lebih yang bermatematika, Hess menentang pernyataan tersebut karena hal tersebut akan memicu suatu kerancuan dari asal muasal matematika itu sendiri. Dan pertentangan yang terakhir berasal dari Gödel yang memunculkan suatu teorema Gödel atau yang dikenal dengan teorema ketidaktepatan yang menyatakan bahwa sistem matematika yang lengkap tidak mungkin konsisten dan sistem yang konsisten tidak mungkin lengkap. Hal itu karena ada suatu pemikiran-pemikiran perkembangan dari manusia yang di dalam pikirannya itu selalu berkembang, yang mungkin akan mencoba-coba suatu hal yang baru sehingga tidak mungkin konsisten. Matematika tersusun atas suatu koneksi dari sistem formal yang tidak mempunyai interpretasi atau konten. Ini berarti bahwa dalam suatu sistem formal yang sudah tertentu, suatu pernyataan dikatakan benar jika dan hanya jika dapat diturunkan dari pernyataan lain dalam sistem tersebut. Selanjutnya kita berbicara terkait dengan aliran intuitionistik. Aliran intuitionistik ini dipelopori oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Huygens, Egbertus, Jan Brouwer. Lalu ada Immanuel Kant, Heyting Aaron Heyting, dan Sir Michael Anthony Eardley Dammit. Aliran intuitionisme berpandangan bahwa matematika sebagai suatu aktivitas pikiran manusia yang terbebas dari bahasa dan basisnya adalah filsafat tentang pikiran. Menurut Brouwer, kebenaran matematika selalu berkaitan dengan pengalaman. Artinya apa? Aliran intuitionistik ini berpandangan bahwa matematika berasal dari intuisi manusia. Apa sih intuisi manusia itu? Intuisi manusia adalah suatu pikiran bawah sadar manusia yang muncul akibat dari pengalaman-pengalaman atau yang biasa kita sebut dengan firasat. Nah, aliran intuitionisme ini berpandangan bahwa teorema dan bukti matematika adalah hasil konstruksi mental manusia dan makna matematika juga hasil konstruksi mental manusia. Artinya suatu kemunculan matematika ini berasal dari konstruksi mental. Artinya pemikiran-pemikiran dari manusia itu sendiri. Misalnya angka 1 muncul dari pikiran manusia itu sendiri. Nah, aliran intuitionisme ini berpandangan bahwa matematika merupakan suatu kegiatan hidup yang berkaitan dengan proses-proses yang ada dalam pikiran matematikawan, bahasa formal maupun bahasa biasa
hanya sebagai alat, misalnya dalam rangka untuk mengumpulkan atau membentuk kembali pikiran-pikiran matematis. Suatu bahasa yang menyertai bukanlah gambar matematika, artinya harus dibedakan antara simbol dan yang diwakili simbol. Nah, aliran intuitionistik ini menuai pertentangan dari Wittgenstein. Wittgenstein berpikiran bahwa intuisi tidak selalu hadir dalam pikiran manusia, walaupun yang bersangkutan menghendakinya. Intuisi seperti halnya ilham, datangnya dapat secara tiba-tiba dan tak terduga. Sebaliknya, manusia juga tidak dapat mengatur datangnya ilham. Nah, karena tadi intuitionistik ini beranggapan bahwa matematika berasal dari firasat, dan firasat itu tidak selalu datang atau muncul. Firasat hanya datang secara tiba-tiba dan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Padahal matematika tidak seperti itu menurut Wittgenstein. Wittgenstein menolak intuitionisme karena intuitionisme menyandarkan pada wujud dalam mental untuk menegaskan bukti matematik dan tidak memasukkan intersubjektivitas dari norma-norma umum. Artinya, Wittgenstein menolak bahwa matematika ini berasal dari pikiran yang tidak bisa dibuktikan atau dari intuisi yang tidak dapat dibuktikan. Nah, hal tersebut juga didukung oleh para filsuf yang tidak bisa membuktikan terkait dengan kemunculan matematika dari intuisinya. Lalu yang selanjutnya ada aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini berpandangan bahwa matematika adalah suatu keharusan untuk mencari atau mengkonstruksi objek matematis untuk menunjukkan eksistensinya. Artinya, matematika harus dibuktikan terlebih dahulu untuk bisa membuat suatu matematika itu muncul. Nah, menurut aliran konstruktivisme ini, matematika tidak ditemukan oleh manusia, tetapi diciptakan oleh manusia, dan dalam matematika suatu bentuk baru harus dikonstruksi. Matematika bukan sebuah permainan simbol sebagaimana pandangan dari para formalis, tetapi sebuah kegiatan seperti latihan. Nah, aliran ini berpendapat bahwa matematika akan terus berkembang seiring dengan latihan-latihan atau hal-hal baru yang dilakukan oleh manusia, sehingga banyak sekali suatu pemikiran yang muncul akibat dari latihan-latihan. Nah, aliran konstruktivisme ini cocok digunakan atau banyak digunakan pada saat ini, bahwa matematika itu harus dibuktikan dan dimunculkan dari suatu latihan-latihan. Contoh saja, pada bilangan asli. Nah, pada bilangan asli harus dibuktikan dengan mencacah satu-satu dari bilangan itu sendiri. Atau kita bisa mengambil dari permasalahan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang dapat dibuktikan dengan latihan-latihan. Salah satunya adalah misalnya ada sebuah kolam yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk menentukan kelilingnya, kita bisa mengukur dengan memutari persegi atau persegi panjang itu, sehingga kita dapat menentukan keliling dari persegi atau persegi panjang tersebut. Nah, adapun tokoh filsafat dari aliran konstruktivisme ini tidak diketahui, akan tetapi pandangan dari aliran ini sejalan
dengan Wittgenstein. Nah, implikasi aliran ini yaitu aturan-aturan dalam bahasa adalah syarat atau prakondisi untuk bahasa komunikasi. Ini berarti bahwa kebenaran pengetahuan matematika berdasarkan pada kesepakatan bahasa. Yang selanjutnya ada aliran lain yang muncul akibat kemunculan dari aliran konstruktivisme. Yang pertama yaitu terkait dengan pemikiran Husserl. Husserl berpikiran 3 hal. Yang pertama, Husserl menyatakan bahwa konvensionalisme adalah pandangan filsafat tentang matematika yang dialamatkan pada pemikiran Wittgenstein. Konvensionalisme adalah pandangan yang berpendapat bahwa bahasa, aturan kesepakatan memainkan peran kunci dalam menegakkan dan mengesahkan kebenaran matematika. Artinya, suatu matematika harus disepakati pada definisinya atau bahasanya. Lalu yang kedua, Husserl menawarkan humanisme atau pandangan sosio-historikal. Menurut Husserl, tidak ada kebutuhan untuk melihat pada suatu makna atau definisi tersembunyi dari matematika dalam makna sosial, sejarah maupun budaya. Lalu yang terakhir, Husserl menambahkan yang ketiga yaitu terkait dengan sosial. Menurutnya, matematika harus dipahami sebagai gejala sosial, bagian dari budaya manusia yang secara historis termasuk bagian dari sejarah dan dapat dipahami manusia. Nah, yang terakhir terkait dengan aliran lain yaitu pandangan sosial konstruktivisme Ernst yang juga muncul akibat kemunculan dari aliran konstruktivisme. Ernst mengembangkan filsafat konstruktivisme menjadi filsafat matematika sosial konstruktivisme. Menurut Ernst, pengetahuan matematika merupakan hasil kreasi dalam pikiran seorang matematikawan, menggunakan bahasa dan secara khusus mengkonstruksi makna. Proposisi matematika, teorema, konsep, dan bentuk-bentuk ekspresi merupakan aspek-aspek matematika yang merupakan hasil kreasi manusia. Matematika menjadi kokoh karena makna yang diturunkan dari konteks yang terkait dengan bahasa dan praktik sosial. Menurut sosial konstruktivisme, kekokohan pengetahuan matematika berlandaskan pada kepercayaan dan penerimaan serta dukungan manusia. Oke, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah sejarah filsafat matematika telah ada sejak abad 500 sebelum Masehi dan terus mengalami perkembangan. Banyak aliran-aliran yang muncul seperti Platonisme, Logisisme, Formalisme, Intuitionistik, Konstruktivisme, dan lain-lain. Platonisme beranggapan matematika adalah sesuatu yang abstrak. Logisisme beranggapan matematika direduksi dari konsep-konsep logika menggunakan definisi. Formalisme beranggapan bahwa matematika adalah suatu permainan simbol sembarang yang memerlukan konsistensi. Intuitionistik beranggapan bahwa matematika berasal dari aktivitas pikiran manusia. Dan yang terakhir, konstruktivisme beranggapan bahwa matematika berasal dari latihan-latihan. Aliran-aliran yang muncul ini tidak salah, akan tetapi aliran-aliran tersebut akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dari pikiran manusia. Nah,
aliran-aliran ini selalu berkontribusi dalam perkembangan matematika itu sendiri, dan kita tidak boleh menjudge suatu aliran dengan aliran yang lain, karena hal tersebut sudah bersumbangsi untuk perkembangan dari matematika itu sendiri. Oke, untuk mengakhiri dari presentasi ini ada quotes dari John von Neumann bahwa jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Untuk mengakhiri presentasi kami, ada pantun untuk mengakhirinya. Pergi jalan-jalan bersama teman. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tak punya gebetan, apalagi kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.